ya seperti kuburan-kuburan orang lain. Waktu kita sudah selesai, keluarlah kita dari makam di area luar makam. Kita itu masih dikejutkan oleh satu sosok di luarnya cingkup pagar punden. Disitulah kuburan belakang. Kuburan belakang sebelah selatan itu adalah sosok, kalau nggak salah itu harimau hitam. Harimau hitam besarnya nggak kayak harimau biasa. Luar biasa lah. Besarnya itu mungkin satu rumah. Kita itu mau ke belakang, sudah diperingati Nggak boleh ke belakang. Kita untungnya masih di dalam pagar punden. Belum di dalam punden. Sudah dipagar. Pagar goibnya punden Ya. Untunglah kita di situ. Kalau nggak di situ, mungkin kita yang kerepotan. Di situ kita mau maju, ada peringatan, kita mundur, istirahat bentar, sama mencari tempat buat meditasi. Nah, disitulah kita mau mencari tempat. Ada sebuah tembakan. Tapi tembakan itu enggak seperti bedil atau pistol, enggak. Bentuknya itu seperti tusuk konde. Berarti itu semacam senjata gaib. Ya, antaranya semacam. Tapi kok anehnya, kita itu di belakang pohon besar, selatan makam. Nah, itu tapi arahnya dari makam belakang yang ada harimau hitam tadi. Pohon kok bisa bunyi seperti besi. Anehnya kan di situ. Itu mungkin kecepatannya ya cepat lah, seperti busur panah misalnya. Di situ apakah ini dikasih atau ini senjata harimau tadi? Tapi nggak mungkin kalau harimau. Soalnya apa? Harimau kan laki. Nah di situ kami positif thinking pada ratu. Mungkin ini pemberian. Nah waktu itu kita ambil tusuk konde itu, setelah itu kita diarahkan sama ratu, entah ratu atau dari siapa, tapi dari itu sudut pandang kami dari ratu, disuruh ke area utara makam. Jadi situlah ada sosok yang tadi, yang pertama kami datang. Pernah kenalan? Belum ya. Tapi ratunya itu bilang kalau namanya itu siapa kan, tapi sempat lupa. Nah situ di utara makam, yang sosok pertama kami temui tadi, yang pertama sebelum di area makam itu sosok coklat, entah itu apa, tapi di atas pohon di utara ada buntelan kain mori berbentuk bulat di atas pohon yang di utara makam. Nah setelah itu kami diarahkan untuk mencari di bawah itu, dan mulailah ritual, dan akhirnya kita sampailah pada puncak ritual itu ratu memberikan satu mustika yang dipakai di tangan kanan, namanya kalau nggak salah hampir seperti merah delima, dan itu motifnya ke Jogjaan, ke keratonan. Tapi sayangnya kita itu hanya dapat sebagian
bagian soalnya patah. oh. Tapi mustikanya kan masih tetap utuh. Mustikanya utuh. Cuma wadahnya yang Ya, wadahnya. wadahnya itu sudah terlalu tua, mungkin ratusan tahun bahkan ribuan Ya. tahun. Warnanya merah. Warnanya merah. Dan mungkin yang tusuk konde tadi itu hanya sebagian. Tusuk konde kalau tidak 3, 2, tapi kami dikasih 1. Terus kami ulas lagi, mungkin ini hanya sebagai tanda bahwa adalah sosok yang pernah mendiami sini. Ya. Dan waktu itu kami dapat itu dan mau pulang, kita melihat pagarnya. Namanya pagar payung. Pagar payung tadi nggak berani ambil. Soalnya apa? Nanti ada goncangan dari belakang. Ya. Sudah kami pulang, berpamitan, pulang. Di rumah kita memwujudkan. Barulah kita kenalan dengan Nyai. Mulai bertanya-tanya, dan ternyata di situ kan ada kuburannya, makamnya ada 2. Ya, betul. 2, dan ternyata itu hanya 1 orang di dalamnya. Cuma mungkin apa ya, sosoknya atau gimana. Ya. Tapi aslinya itu ada 1, tapi ratu. Nah, kita setelah itu, kalau nggak salah waktunya setelah bulan Suro, kita bawa pulang yang namanya cincin tadi, cincin mustika tadi. Ya. Masih berbau minyak misik hitam, masih kental pekat. Hingga sekarang masih ya? Hingga sekarang masih. Tusuk konde, keris tadi, sama mustika cincin tadi. Masih lengkap. Mustika cincin itu kan banyak macam namanya. Mustika cincin kan ada yang batu rubah, batu rubi. Terus di situ selama meditasi itu dalam penglihatannya apa saja yang diberi gambaran oleh ratu tersebut? Gambaran apa saja, bicara apa saja? Kalau kita meditasi yang di selatan makom, kita dapat gangguan. Berarti kita gagal. Gangguan dari yang belakang. Ya, karena merasa istilahnya terasa terbelakang lah. Ya, mungkin saja. Ya. Terus kita ditemuilah seorang ratu, diarahkan ke utara makam. Nah, di utara makam itu kita lah diberi cincin mustika. Cincin mustika, kita izin, apa kita bisa bawa pulang? Tidak. Akhirnya dapat izin ratu, kita bisa bawa pulang. Bahkan ratu pun sering ikut kita. Di situ ada namanya mustika. Di situ kadang ratu terlihat. Kita bawa pulang, ratu yuk ikut pulang. Sama dolan caranya Jawa nih. Berarti secara enggak langsung ratu tersebut selalu mengikuti benda-benda tadi. Benda-benda salah satu dari 3. Mungkin kalau tusuk konde itu kita menafsirkan itu kan antara ada 3. Ya. Yang pertama bisa saja dibuat pelet. Ya. Yang kedua bisa juga dibuat senjata. Ya. Yang ketiga bisa dibuat akeman. Sebagai keindahan dalam dirinya. Ada mungkin kalau nggak salah kalau 3 corak merah, hijau, sama ungu kalau nggak salah.
tusuk konde. konde. Tapi kita diberi warna samar. Warna samar itu berarti kita diberi warna kuningan. Kuningan. Tapi Kuningan enggak tapi kuningan yang pembuatannya kan model lama. model lama, Model lama. asli Zaman dari kerajaan. zaman kerajaan. Tusuk kondenya kurang lebih berapa senti Mungkin panjang? 1 kilan. 1 kilan. Ya, 1 kilan kurang lebih sekitar kurang lebih 20-an. Iya, 20 cm. Kalau pedang suduk mungkin 1 kilan, 2 kilan. 40. Pedang suduk itu warnanya hitam atau putih? Kalau dia baca artikelnya kelihatannya putih tapi kecampuran Hitam. hitam dari batu meteor. Oh, berarti di situ sangat banyak senjata-senjata, keris-keris yang belum dimiliki oleh banyak manusia. Belum. Tapi kalau seperti cincin, mungkin itu yang megang asli cincin itu juru kunci sebenarnya. 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 Tapi kenapa kok sampai lepas? Mungkin kan ratu mungkin Menghendaki. orang ini atau orang ini kan hanya orang terpilih. Iya betul. Walaupun mungkin juru kunci Ya. juga bisa. Bisa. Kita juga bisa. Bisa. Nah waktu itu mungkin dia bagaimana gejolaknya, akhirnya kan ada perubahan. Ya. Mungkin dia membagi, mungkin yang separuh kekuatan sana, Ya. separuh kekuatan sini, kan nggak tahu namanya orang alam. Mungkin jadi itu. Soalnya yang juru kunci yang ngerawat juga pembersih itu. Yang juru kunci asli ya, asli Juru orang kunci. Bareng. Nggak tahu, soalnya kita waktu ke situ kan nggak ada pinggiran rumah, nggak ada. Ya, ada. Mau tanya kemana kan kita nggak tahu. Nah, waktu itu ya langsung izin masuk ya, nyai langsung kita meditasi. Yang jelas meditasi intinya inti Kita daripada meditasi tadi apa tujuan daripada inti meditasi? sebenarnya kita ingin mengenal atau ingin bersih diri atau ingin mengenal alam gaib atau yang lainnya. Sebenarnya kita itu mau mencari siapa namanya, mau mencari apa siapa, gimana untuk apa, kenapa, apa adanya punden di situ. Ya, betul. Sejarahnya gimana? Ya. Tapi kita waktu itu kita bawa pulang semua, kita bertanya di rumah, dan ternyata si ratu ini punya kerajaan lah, tapi enggak di area makam situ. Bukan. Entah tadi dari Ya, Sili dan tadi. Sili. Kan makam itu sebelum ada Dan Sili, kerajaan Pandan Sili, namanya Pandan Sili. Jadi orang mengatakan kebanyakan Dan Sili orang daerah situ. Yeah. Tentunya di situ dulu gapuronya juga besar. Dan Sili termasuk lumayan kerajaan kecil. Tapi kalau sebenarnya di situ itu bukan kerajaan. Bukan, tapi semacam tempat untuk istirahat. Istilahnya tempat apa ya, perkumpulan. Kalau zaman sekarang ya seperti lembaga lah. Yeah. Tapi kalau waktu itu ceritanya Nyai aslinya bukan orang sini. Entah dari kerajaan mana kalau nggak salah. Nah itu tempat persinggahan namanya aslinya, sebelum orang-orang mengenal itu. Mungkin orang-orang mengenal itu
setelah zaman Nyai. Zaman Ratu. kalau dulu namanya pesanggeran. Nggih, pesantren. Nah, pesanggeran. Mungkin kan pesantren itu sakderenge tempat peristirahatan Nyai. Ya, Setelah bepergian dari selatan, timur, ya. tuh. Tapi arahnya ke Dari barat, selatan. ke barat. Dari Arahnya selatan. pulangnya. Oh, pulangnya berarti asli tempatnya di barat itu. Tapi di situ hanya tempat persinggahan. Tapi kalau nggak salah, orang di situ itu mendirikan desa. Dan tapi masih di dalam naungan Nyai Ratu tadi. Makanya bisa disebut tempat pesanggeran. Ya, betul. Mungkin dari itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Berbincang-bincangnya dari Mas Kolil ini semoga jadi manfaat untuk generasi pemuda keseluruhan tanpa terkecuali. Saya Ki Joyonegoro mengucapkan banyak terima kasih. Kita ikuti terus episode selanjutnya.